Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita hari ini judulnya apa? Omongan orang. Ada apa dengan omongan orang? Pertama, kalau kita ditanya pengen masuk surga atau tidak, pasti jawabannya pengen. Insya Allah tidak ada di antara kita yang akan mengatakan tidak pengen. Pasti pengen. Dan pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada orang yang tidak sholat pun, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada orang yang tidak sholat pun, jawabannya juga sama. Kok ora tau sholat jane ngemben pengen meng surga apa neraka? Jawabannya apa? Surga, padahal ora tahu sholat. Ya. Kalau maling ditanya juga sama. Ya. Koruptor ditanya juga sama. Ya. Semuanya kalau ditanya pengen masuk surga mesti jawabannya pengen. Akan tetapi jamaah sekalian yang kami hormati, untuk masuk surga itu tentu butuh perjuangan. Butuh pengorban, butuh usaha, butuh amal. Karena surga itu tidak gratis. Sing gratis niku raskin. Nggih. Oh bayar. Ujarku. Surga itu gak gratis, butuh pengorbanan. Dan pengorbanan yang harus dilakukan itu bukan pengorbanan yang ringan, tapi pengorbanan yang berat. Ya. Dan di antara pengorbanan tersebut adalah orang yang pengen masuk surga, dia harus berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh amalan dia hanya untuk Allah.
alias melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu salah satu syarat mutlak. Jadi orang yang pengen masuk surga, syarat mutlaknya melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan man a'ta lillahi wa mana'a lillah. Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Memberi karena Allah ya misalnya ada masjid butuh bantuan, kita sumbang semata-mata karena mencari ridha Allah. Tidak memberi karena Allah seperti apa Ustadz? Ada orang minta-minta sama kita, kita tahu orang ini duitnya dipakai untuk judi. Kita kasih enggak? Enggak kita kasih. Karena apa? Karena Allah. Ya. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah, tidak melakukan sesuatu juga karena Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, surat Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa taala ngendika qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, ada yang menerjemahkan sembelihanku, ada yang menafsirkan ibadahku. Ya, solatku, sembelihanku, ibadahku. Wa mahyaya, napa mahyaya? Hidupku. Wa mamati, matiku. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita seluruh aktivitas yang kita kerjakan di muka bumi ini seharusnya itu semuanya karena Allah. Bahkan orang-orang yang beriman, yang imannya sudah tinggi, sampai aktivitas yang sifatnya mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Ya. Mubah itu bukan percuma. Kalau mubah dalam bahasa Jawa artinya apa? Percuma. Ya. Orang nagunane. Mubah yang saya maksud di sini adalah mubah sesuatu yang sifatnya boleh. Contoh makan, minum. Ya. Itu sesuatu yang sifatnya apa? Mubah. Boleh-boleh saja. Kalau orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, bukan cuma sholatnya yang lillah, bukan cuma puasanya yang lillah, bukan cuma sedekahnya yang lillah, sampai makannya juga lillah, tidurnya lillah. Si kepriwe Ustaz, ana wong mangan kok lillahi ta'ala. Dia makan dengan niat moga-moga semoga ketika saya makan ini fisik saya akan sehat, akan kuat. Ketika fisik saya kuat, saya akan gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau jenengan setiap makan niatnya seperti itu, setiap suapan yang masuk ke perut jenengan mendapatkan pahala. Penak napa mboten? Wis wareg oli pahala. Itu tingkat keimanan yang tinggi. Ora kur salate tok sing lillah. Salate betul lillahi ta'ala. Nah, kalau orang yang imannya rendah, jangankan mangan lillah, salat be ora lillah. Apalagi mikir makan lillah lah, si penting wareg. Jadi sampai kita memakan sesuatu ya yang kita sukai sekalipun ya,
Masing-masing dari kita punya kesukaan kan? Ya, ada yang sukanya nopo? Soto. Ada yang sukanya bakso. Ada yang sukanya gulai. Ada yang sukanya jadi larang-larang kabeh. Ora sing senengane pecel ki. Mendoan ya. Masing-masing kita punya kesukaan kan? Makanan kesukaan kita masing-masing punya. Dan kita senang makan itu. Akan tetapi pernahkah kita berpikir, ya Allah, saya makan makanan yang enak, yang saya suka ini supaya saya sehat. Ketika sehat saya akan gunakan bapak-bapak untuk pergi ke masjid. Jalan kemana? Ke masjid ya. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Aktivitas yang lainnya tidur. Itu adalah aktivitas yang tidak bisa dilepas dari kehidupan kita. Pasti masing-masing kita butuh apa? Tidur. Itu kebutuhan vital kita. Tapi subhanallah, kebutuhan vital tadi, kalau niatnya benar karena Allah, bisa mendatangkan pahala. Bayangkan, wis kepenak turune oli pahala. Ya, bangun-bangun, ketika bangun bukan hanya fresh tubuhnya, tapi juga begitu bangun sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya, ya Allah, malam ini saya mau tidur gasik. Habis isya langsung apa? Langsung tidur supaya besok bisa bangun subuh, syukur-syukur napa? Tahajud. Dapat pahala jenengan. Sudah enak tidurnya, nyaman tidurnya, dapat pahala. Inilah karena faktor ikhlas. Masalahnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sering kita ini tidak sadar. Ternyata kita ini sering melakukan sesuatu bukan karena Allah. Sering kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Dan meninggalkan sesuatu juga bukan karena Allah. Tapi karena apa? Karena omongan orang. Contohnya, bapak-bapak wis rajin meng masjid, deneng seminggu terus pray. Ketika ditanya sama istrinya, Pak, kok gak ke masjid lagi? Kemarin ke masjid seminggu, Masya Allah. Iyalah, ana sing ngomong sok alim. Perhatikan. Dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena apa? Omongan orang. Ibu-ibu juga sama. Bareng ngaji kudungan. Tapi kur seminggu tok. Baru gue terus dicopot. Kenapa? Lah wong tanggane ora sing pada kudungan. Ada lagi yang mengatakan lah urung kaji be kudungan. Subhanallah. Apa enggane kudungan datakan nunggoni kaji. Lah kaya Bu Hajah temen lah wong urung haji be datakan kudungan. Ya wis lah tak copot maning. Subhanallah. Meninggalkan sesuatu karena apa tadi? Omongan orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita perlu sadar bahwa omongan orang itu ada habisnya atau tidak? Tidak ada habisnya. Omongan orang itu tidak ada habisnya. Yang kita cari di muka bumi ini itu ridhonya manusia apa ridhonya Allah? Ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Tapi kenyataannya banyak orang mencari ridhonya manusia.
Jadi orang memecit anu diomongi sok suci. Berarti orang memecit ben wong sing ngomong kuwi seneng. Berarti kan mencari ridhonya siapa? Manusia. Ibu-ibu ngajar di SD, ternyata satu SD ini tidak ada yang pakai kerudung misalnya. Cuma jenengan aja pakai kerudung. Teman-temannya mengatakan lajan, nyejeni temen. Tampil beda, yang lainnya pakai kerudung, umumnya yang lain aja lah. Akhirnya dia copot kerudung cuma ingin mencari ridhonya manusia. Ketahuilah jamaah sekalian kami hormati. Ridhonya manusia itu sesuatu yang mustahil untuk jenengan dapatkan. Orang mungkin. Kenapa Ustadz? Karena masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Panjenengan lakukan sesuatu ben si A seneng, belum tentu si B seneng. Ya. Sebaliknya si B seneng, si A ora seneng. Lho sing digolet senenge si A apa senenge si B? Itulah kalau orang pekerjaannya cuma mencari omongan pujian dari orang. Saya kasih cerita. Ya, wallahu alam ini kisahnya nyata atau tidak, tapi sering disebutkan di buku-buku. Kisah seorang kakek beserta cucu dan keledainya. Kakek, cucu, keledai. Keledai ngertos? Udu kedele. Napa? Keledai. Keledai niku nggih tunggangan lah, tunggangan ya kayak jaran tapi lebih cilik. Cerita seorang kakek, cucu dan keledai. Mereka bertiga keluar rumah melakukan sebuah perjalanan jauh. Begitu keluar rumah, kakek bilang sama cucunya, "Nak, Cuk, kamu naik keledai ini. Biar kakek yang nuntun keledai ini." Berjalan. Masuk di suatu kampung. Di kampung itu ada yang komentar. Lajan. Ki putu ki ora sopan temen. Cucu ini kurang ajar. Wong masih muda kok naik, malah mbahnya yang disuruh nuntun. Kedengaran sama mbah tadi. Oh, kita keliru, Cuk. Biar aku yang naik saja, kamu yang nuntun. Akhirnya ganti posisi. Kakeknya naik keledai, cucunya nuntun. Melanjutkan perjalanan. Ketemu kampung yang lainnya. Sudah lewat kampung tadi, ketemu kampung lain. Ternyata ketika masuk kampung itu ada lagi yang komentar. Jan ki mbah-mbah ki ora melas temen. Wis gede esi numpak, malah sing cilik kon nuntun. Kepriwe jane? Kedengaran sama mbah-mbah tadi. Akhirnya, Cuk, ini katanya salah, turun. Ya, akhirnya kalau kayak gitu sudah kita naik berdua saja. Kita naik apa? Berdua. Ya, sudah. Akhirnya cucu, kakek, dua-duanya naik di atas keledai. Melanjutkan perjalanan. Masuk ke kampung berikutnya. Sampai di kampung berikutnya ada yang komentar. Ki ora melas temen karo keledene. Wong keledai kuru ditumpaki wong loro. Akhirnya kakek itu kepriwe jane sing bener iki. Akhirnya bilang sama cucunya, "Cuk, ayo kita turun aja. Enggak usah naik." Dah.
Akhirnya dua-duanya sama-sama nuntun keledai. Masuk ke kampung berikutnya. Ternyata sampai di kampung berikutnya ada lagi yang komentar. Ki wong dene nuwun sewu goblok temen. Lah wong gawa tunggangan kok malah ora ditumpaki. Bingung kakek itu. Wah, gimana, Cuk? Ya sudah, kalau kayak gitu ayo kita gotong saja keledainya. Jadi setelah itu kakek dan cucu gotongan keledai itu kita gotong. Kira-kira ada yang komentar lagi enggak? Komentarnya lebih. Kiwong kalau tadi mengatakan goblok, yang ini mengatakan apa? Kiwong goblok banget, nggawa keledai malah digotong. Nuwun sewu Bapak Ibu yang kami hormati. Walaupun mungkin kita tidak akan seperti itu insya Allah ya. Masa duwe jaran malah jarannya digotong. Tapi subhanallah, ada praktek-praktek kita yang mirip dengan seperti itu. Ya. Jadi melakukan sesuatu karena diomongi sama orang. Loh kok dene kayak kiye? Terus kepriwe? Ya kayak kiye. Melakukan. Setelah itu diomong lagi sama orang. Dene kayak gue. Terus kepriwe? Kayak kiye. Akhirnya berubah lagi. Ada manusia-manusia. Jenisnya itu seperti air di atas daun talas. Nopo air di atas daun talas? Tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Yang ada yang dia pikirkan nanti apa kata orang. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, panjenengan itu kalau sudah ngaji, sudah belajar agama, sudah mengetahui ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini ibadah, ini maksiat. Kalau sudah tahu itu, harus punya prinsip. Ya. Jangan mau kita ngalor melu, ngidul melu, ngidul. Tanggane nyemplung sumur melu, nyemplung sumur. Lah ya orang ngasih kayak gue, ana sing lebih parah. Tanggane nyajen melu nyajen. Itu pada bayi menyemplung sumur melu nyemplung sumur. Kita ini sudah ngaji, sudah tahu ini enggak benar. Ya, ini syirik. Ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Harus punya prinsip. Ya. Kalau misalnya hidup kita cuma dasarnya ikut-ikutan, ketahuilah bahwa orang yang kita ikuti itu tidak akan membantu kita nanti di akhirat. Ibu-ibu, ketika panjenengan tidak pakai jilbab, alasannya wah diomongi wong, kanca arisan, kanca dasawisma, kanca napa malih? PKK ya. Ada, bukan semuanya. Ada kan teman-teman. Apakah kalau panjenengan lepas jilbab itu gara-gara omongannya si Bu A misalnya, Bu A ngomongin. Kemudian naudzubillahi min dzalik, nanti di hari kiamat pada naudzubillah masuk neraka. Apakah ibu-ibu tadi bantu jenengan untuk mengeluarkan jenengan dari neraka? Boten. Dia tidak akan bantu kita keluar dari neraka. Apalagi memasukkan kemana? Ke surga. Kenapa kita jadikan omongan dia sebagai pedoman hidup kita? Ada sebagian orang menjadikan pedoman hidupnya tontonan. Tontonan apa? TV. Apa mana ini kudu? TV. Anu tontonan didadekaken tuntunan. Kowe keliru kowe. Ya.
Kenapa kok pakaiannya kayak gitu? Lah kayak artis ya nyontone apa? Artis sih kepriwe. Nyontohnya itu ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Itu yang akan membantu kita. Yang bisa memberi syafaat buat kita antara lain adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul SAW, ikuti tuntunannya Rasul SAW. Jadi omongan orang itu bahaya loh, bapak-bapak yang kami hormati. Ada yang dampaknya bisa fatal. Contohnya Abu Thalib. Sinten Abu Thalib niku? Pamannya Rasul SAW. Abu Thalib pamannya Rasul ini meninggalnya dalam keadaan Islam napa kafir? Kafir. Tahu nggak kenapa? Gara-gara takut omongan orang. Maka saya bawakan perkataan beliau. Beliau pernah bersyair. Kata beliau, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin bahwa agamanya Muhammad itu agama yang terbaik di muka bumi ini. Yakin. Abu Thalib yakin bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasul itu agama yang terbaik. Yakin dia. Seyakin-yakinnya. Loh, wis yakin jeneng orang melebu. Apa jawabannya? Laulal malamata au hadhara masabbatin. Andaikan bukan karena celaan dan khawatir adanya ejekan. Berarti karena wedi mbok diecek. Ya. Tadi memejit mbok diecek sok suci. Ibu-ibu pakai jilbab, mbok dikatakan sok solehah, ya, sok alim, ya. Karena takut celaan tersebut, la wajadtani samhan bidzalika mubina, niscaya engkau akan mendapati diriku menerima ajaran Islam secara terang-terangan. Lihat, bahayanya menjadikan omongan orang itu sebagai pedoman, sampai taraf tidak mau masuk Islam. Dan nanti naudzubillah bidzalik lama-lama bisa jadi orang Islam murtad karena omongan orang. Bisa jadi itu. Ya. Wow, anu wis dhewe ora gelem menggereja badane. Ora berterima kasih temen misalnya. Bisa jadi seperti itu nanti. Dan sekarang cukup masif. Ya, gerakan kristenisasi ya cukup masif. Pendekatan misionaris, hari ini dikasih kardus mie, besok dikasih apa, besok lagi dikasih motor, besok lagi dikasih kredit apa. Ya. Nanti lama-lama kan, lah jan orang kepenak temen, wis dhewe kiye orang melu menganah. Berarti kan sampai taraf murtad keluar dari agama Islam karena pakewuh tadi. Ini pakewuh yang tidak pada tempatnya. Jadi pakewuh itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya, pakewuh yang jelek tuh kayak ini tadi. Lah orang kepenak temen wis dhewe kayak gini orang mangkat menganah. Maka ini hati-hati jamaah sekalian hormati. Maka yang kita cari itu ridhonya Allah apa ridhonya manusia? Ridhonya Allah. Kita ini nggak mungkin selamat dari omongan orang, mustahil. Makanya Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, barang siapa yang mengira akan selamat dari omongan orang, fahuwa majnun. Majnun artinya apa? Orang waras. Jadi barang siapa yang mengira bahwa dia itu selamat dari omongan orang bakal diomong nang wong, kuwi wong sing ora waras. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Kenapa? Karena Allah saja diomongin nang wong. Sinten? Allah. Allah niku kurange napa? Allah niku kurange napa? Mboten wonten kekurangane. Saja diomongi sama orang. Ada yang mengatakan Allah itu pelit. Astagfirullah. Allah katanya apa? Pelit. Siapa itu yang ngomong kayak gitu? Orang Yahudi. Orang apa? Orang Yahudi. Ya. Yadullahi maghlulah. Kata orang Yahudi dalam Al-Quran diceritakan
tangannya Allah itu terbelenggu, maksudnya pelit. Bayangkan, Allah saja dihina. Apa maning? Nyong kali jenengan. Ya. Perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati. Panjenengan jadi orang baik, diomong napa mboten? Diomong. Panjenengan jadi orang jahat, diomong napa mboten? Diomong. Terus mendingan jadi wong apa? Wong apik. Ustaz, masa jadi wong apik diomong? Iya iyalah. Karena orang-orang yang jahat tidak suka kalau jenengan baik. Kalau jenengan baik diomong sama wong jahat. Jenengan jahat diomong sama wong apik. Mendingan jadi wong apik. Ngaji diomong, nyolong diomong. Mendingan ngaji. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini biasanya nuwun sewu, ya. Pengajian Jumat pagi ini terkenal dengan pengajian pensiunan. Tapi alhamdulillah banyak yang muda-muda, ya. Tapi akeh sing pensiun. Alah, ngaji nengana anu isinya wong tua-tua tok sing wis pada perek. Pacule jane. Wong nyolong ya diomong, ngaji ya diomong. Gak usah pedulikan omongan orang. Anggap saja angin lalu. Nun sewu ini ada ungkapan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. So rasa dipedulikan, ngaji baik. Ya. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang dengerin radio Insani 102,2. Radio isinya kurang ngaji tok. Panjenengan dengerin pengajian diomong, dengerin radio sing isinya kur nyanyi tok ya di omong. Sing sijine oli pahala, sing sijine oli dosa. Golet pahala diomong, golet dosa diomong. Pilih mana? Yang golet pahala ya. Makanya jangan terlalu menjadikan omongan orang ini sebagai ukuran. Makanya ada seorang ulama menambahkan, omongan orang itu seperti bongkahan-bongkahan batu besar. Jadi panjenengan kalau bangun rumah itu kan suka beli batu belah, nggih. Batune nopo? Gede-gede. Omongan orang, kata ulama ini seperti bongkahan-bongkahan batu besar. Ada orang ketika diomongi sama orang itu bongkahan batu besar itu ditaruh di atas pundak. Saben ana wong ngomong, bruk. Wong ngomong, bruk. Wong ngomong, bro, apa dadine? Ya pundaknya nggak kuat. Pundaknya nggak kuat. Makanya ada sebagian orang seteruk karena omongan orang. Ya diomong kiye, dipikir terus. Ana wong ngomong anu dipikir. Nganti ora bisa mangan. Wong ngomong anu maning dipikir nganti ora bisa ngombe. Ngesuk wong ngomong maning dipikir nganti ora bisa turu. Ngesuk ana wong ngomong maning dipikir nganti ora bisa ambekan. Oke, diomong wong kan dipikir. Ya. Hidup kita akan enjoy. Enjoy siapa? Nyaman, penak, tentrem, guyub, rukun. Ya. Hatinya plong. Orang-orang yang setiap ada omongan dipikir, itu seperti orang yang tadi
Ana watu gede dipikul. Watu gede maning pikul maning. Ya suwe-suwe tugel. Pundaknya lama-lama akan hancur, akan ambruk, gak kuat. Gak kuatnya itu tadi stroke, lama-lama mati. Lah Ustaz, kita kan hidup di dunia. Hidup di dunia itu pasti ada omongan orang. Yang jadi masalah itu bukan ada atau tidak omongan orang. Yang jadi masalah itu bagaimana kita menyikapi omongan orang. Jadi kalau misalnya kita pengen gak diomong orang, gak usah hidup di dunia. Terus nanti ya mati. Gak hidup di dunia, di mana kita hidupnya? Orang hidup di dunia itu pasti akan menghadapi omongan orang. Lah terus bagaimana sikapnya? Ada sikap yang benar, ada sikap yang salah. Sikap yang salah tadi, ada omongan orang dipikul, nganti orang kuat, ambruk dewek. Terus yang benar bagaimana? Yang benar kata ulama tadi, jadikanlah batu-batu tadi ditata rapi di bawah telapak kaki jenengan. Nek mau kan anak watu dia apa? Pikul. Watu dipikul. Oh salah. Yang betul ada orang ngomong brukakan ngisor. Bruk diidak. Paham maksudnya? Apa maksudnya coba? Rasa direken kue maksudnya. Alias ora usah digoplek. Alias gak usah dipedulikan. Cuek. Tapi aja kayak bebek. Ya. Orang ngomong taruh di bawah, taruh di bawah. Lama-lama kan semakin banyak. Kemudian panjenengan naik di atasnya. Jenengan tambah nopo? Tambah dhuwur. Itu yang benar. Ustaz, omongan orang itu kan ada yang baik, ada yang jelek. Apakah semua omongan itu kita injek-injek tadi Ustaz? Oh ya enggak. Kalau omongan yang baik kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Misalnya ada orang ngomong, Bu, wis tua urung nganggo kudung bae. Nunggoni apa sih Bu? Enggane nunggoni dikudungi nganggo mori apa? Itu omongan baik napa jelek? Baik. Ya, itu omongan baik. Oh iya ya, masa sih dadakan dikudungi mori. Pak, wis sepuh ya. Belum juga ke masjid. Apa ngenteni dianter neng tangga-tanggane masjid? Napa niku? Digotong ya. Alias nuwun sewu wis mati. Ora tahu memejit, ujuk-ujuk memejit tempatnya nang ngarepe imam. Ora tahu memejit, ujuk-ujuk begitu memejit nang ngarepe imam. Napa? Disolati. Biasanya mbok salat nang mburine imam. Ki saking masya Allah nganti nang ngarepe imam. Ini masukan omongan baik apa jelek? Kalau omongan model seperti ini, jadikan itu sebagai tangga di bawah kaki untuk naik. Sehingga panjenengan itu semakin hari semakin tinggi. Makanya tadi saya katakan batunya ditaruh di mana? Di bawah. Nanti naik. Panjenengan berarti semakin baik. Besok lagi ada omongan yang baik lagi, tumpuk lagi, naik lagi. Sehingga kita ini semakin hari kehidupannya semakin baik. Ya. Jadi aja awit mien kelas 1 SD bae ora munggah-munggah. Maksudnya kawit mien salate Jumatan bae, ora nambah
nambah. Kuwi jenenge kelas 1 SD ora munggah-munggah. Ya. Nek tahun wingi kur Jumatan tok ya ora ketang sikit tambahi napa? Maghrib Isya. Ya, seperti itu. Itu kalau omongannya baik. Nah, kalau omongannya jelek kayak tadi itu, rajin ngaji, ana sing ngomong lho jan unggal dina kerjane kur ngaji bae nganti kapan jane golek arep ngaji. Atau panjenengan nyetel radio isinya cuma Al-Qur'an, pengajian, ada yang dojon dina-dina umai isinya Quran. Itu omongan jelek napa baik? Omongan jelek. Kalau omongan jelek yang seperti itu, seperti yang katakan tadi, taruh di bawah kaki terus di napa? Itek. Alias tidak usah dipedulikan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Monggo Bu. Gak pakai mic bisa nggak? Ya udah berdiri aja berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya yang beragama Nasrani. Dia bertanya kepada saya, kenapa orang Islam dilarang mengucapkan selamat ketika dia merayakan hari raya Natal? Sebaliknya ketika orang Nasrani selalu mengucapkan selamat kepada kita saat merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi mereka beranggapan bahwa orang Islam tidak memiliki rasa persaudaraan atau rasa solidaritas kepada agama lain, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah memang Rasulullah melarang, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus. Ya. Kenapa orang Islam ketika ada Natal kita tidak mengucapkan selamat? Ketika orang Nasrani, ketika kita sedang Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat. Ya wajarlah, karena yang selamat kita. Yang selamat kita. Kan kita yakin, inna dina indallahil Islam. Yang akan selamat kita. Ya. Masa kita ucapkan selamat kepada orang yang tidak selamat? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam itu mengajarkan berbuat baik secara lahiriah. Senyum, membantu. Ya. Ketika sakit menjenguk. Ketika dapat musibah dibantu. Islam dalam hal ini tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Ada musibah, walaupun di tempatnya non-muslim kita bantu. Berbisnis, jujur kepada siapapun termasuk kepada non-muslim. Islam mengajarkan seperti itu. Tapi itu urusan dunia. Dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Perayaan itu sudah masuk dalam masalah agama. Buktinya apa? Buktinya jawaban yang ketiga. Sebagian kristolog itu adalah orang yang mendalami agama Nasrani untuk membantah, mengatakan Natal itu sebenarnya bukan hari kelahirannya Nabi Isa. Akan tetapi Natal itu adalah hari dilantiknya Nabi Isa oleh para pembesar agama tersebut menjadi Tuhan. Nopo? Dilantik menjadi nopo? Tuhan. Ujarku dilantik jadi lurah. Dilantik menjadi Tuhan. Karena sebenarnya Nasrani itu awalnya cuma mengakui satu Tuhan, yaitu siapa? Allah. Tapi kemudian mendapatkan perubahan, mengalami perubahan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Akhirnya mereka meyakini Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan
anak, ada Roh Kudus. Tuhan anak itu adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu dilantik, diresmikan oleh mereka sebagai Tuhan pada tanggal itu. Berarti kalau kita ucapkan selamat Natal, apa artinya? Selamat atas dilantiknya Nabi Isa sebagai Tuhan. Bener apa gue selamat ya? Yura bener. Masa ada kesyirikan diucapkan selamat ya? Jenengan sudah melakukan kesyirikan? Enggak. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengucapkan selamat atas perayaan agama lain. Itu hukumnya tidak boleh berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ijma' itu dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Sehingga itu bukan masalah khilafiyah. Makanya subhanallah, di antara teladan yang patut untuk kita contoh adalah ketika Buya Hamka. Ketika Buya Hamka, Allah yarham, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama Indonesia, ya, Ketua MUI pertama, yaitu Buya Hamka, beliau memilih untuk turun dari jabatan tersebut daripada harus memberi fatwa boleh mengucapkan selamat Natal. Karena saat itu ada desakan dari pihak penguasa agar MUI mengeluarkan fatwa boleh mengucapkan selamat Natal. Beliau katakan mendingan saya mundur. Dan beliau benar mundur, turun dari jabatan itu. Daripada harus memberikan fatwa sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan. Ini loh contoh ahli ilmu yang semoga istiqomah. Ya. Maka inilah yang harus kita contoh. Ya. Kalau haram ya katakan haram, kalau halal ya katakan halal. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik secara lahiriah, secara perkara duniawi. Bisnis harus baik, membantu ketika musibah, senyum tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kaitannya dengan masalah agama, apa tadi? Lakum dinukum waliyadin. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dalam materi ini kami akan minta penjelasan bahwa pada umumnya kita sebagai umat Islam ini melakukan suatu ibadah umumnya adalah mengikuti omongan Ustadz. Kalau Ustadz berkata A, kita akan beribadah dengan A. Kemudian Ustadz lain mengatakan B, kita beribadah dengan B. Sehingga pada dasarnya ini kadang-kadang kita hanya mengikut saja kepada guru-guru kita. Dan pada umumnya kita ngaji itu tidak pada satu orang. Ada akad pagi, ada Jumat pagi, mungkin ada yang lain-lain. Dan kita kadang-kadang antara satu ustadz dengan yang lain kadang-kadang ada sedikit selisih. Bagaimana hal seperti ini? Kemudian yang kedua, kami pernah mendapatkan materi di sana dari Tunas Ilmu juga masalah bersih-bersih rumah, di mana kita harus membersihkan dari hal-hal syirik, keris, jimat dan sebagainya, termasuk ada piaraan anjing dan juga patung-patung. Kemudian yang perlu kami garis bawahi masalah foto keluarga. Apakah foto keluarga termasuk di dalamnya? Bab itu katanya makhluk hidup. Kemudian kalau itu nanti akan mendapatkan jawaban iya, nah ini kami berpikir kita sebagai manusia pada umumnya baik muslim maupun non muslim, kemana-mana kita membawa gambar makhluk hidup berupa uang. Nah, ini di kantong, sholat juga di kantong. Nah ini bagaimana? Apakah ini harus disikapi dengan yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, omongan yang tidak baik
itu adalah omongan dari orang yang tidak berilmu. Omongan yang tidak baik, yang tidak boleh kita ikuti, yang harus kita abaikan, itu omongan orang yang tidak berilmu. Contohnya kayak tadi, kok jadi ngaji baik, gue ngapa sih ngaji? Itu kira-kira omongan orang berilmu atau tidak? Tidak. Ngapa sih dadakan kudungan, tulis sumuk, itu omongan berilmu atau tidak? Tidak. Makanya tadi saya katakan ada omongan yang baik, ada omongan yang jelek. Lah kalau misalnya yang ngomong itu adalah orang yang memang punya ilmu, ustadz, mubalek, kiai, ya. Kalau orang itu berilmu, ya kita ikuti omongannya dia. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian tidak tahu. Nah Ustaz, sekarang masalahnya kita ngaji ini tidak satu tempat. Karena tidak satu tempat akhirnya kita temukan ini mengatakan A, ini mengatakan B. Begini. Masalah ngaji tidak satu tempat gak ada masalah. Akan tetapi selektif ngaji harus. Selektif ngaji itu harus. Ya. Artinya selektif itu apa Ustaz? Artinya aja ngaji asal. Asalnya pengajian terus apa? Hadir. Tapi harus kita mengetahui apakah yang mengisi pengajian itu betul-betul memiliki kredibilitas ilmu yang cukup untuk isi atau tidak. Ustaz, apa ada pengajian-pengajian yang diisi oleh orang yang tidak kredibel? Bukan ada, banyak. Ya. Dan kalau kita lihat nuwun sewu di layar kaca alias di nopo TV, banyak pengajian sing modale sing penting lucu. Nggih napa mboten? Nek ora lucu ora payu. Ya. Makanya saya tahu ada beberapa pengajian yang subhanallah di televisi yang bagus yang ngisi. Tapi kemudian sama stasiun televisinya itu di stop. Karena apa? Ratingnya itu rendah. Berarti pikirannya gue, wah ki orang gawa duit ya. Tidak menghasilkan duit. Akhirnya yang isi sih penting lucu, rame, ya, bisa guyu, ya. Nah, itu bedanya antara ustadz karo pelawak apa? Ya. Maka harus selektif. Nah, kalau kita sudah selektif ngaji, kemudian ada perbedaan antara Ustadz A, Ustadz B, dilihat. Apakah perbedaannya itu perbedaan dalam hal-hal yang memang boleh berbeda atau tidak? Kalau misalnya berbeda, satu kunut, satu tidak, itu masalah ringan. Masalah apa? Ringan. Satunya bismillah dikeraskan, dijaharkan. Yang satunya disirkan. Itu masalah ringan. Alias gak apa-apa beda. Tapi kalau perbedaannya yang satunya ngajari nyajen. Karena itu bentuk kearifan lokal. Yang satunya mengatakan, oh tidak boleh itu syirik. Melu sing ngendi? Yang tidak boleh, karena itu jelas-jelas kesyirikan. Jadi perbedaan itu, apa yang disampaikan si A dengan si B ini harus didudukkan. Apakah itu perbedaan yang bisa ditolerir atau tidak? Pertanyaan berikutnya, bersih-bersih rumah diantaranya adalah membersihkan rumah dari makhluk hidup. Apakah termasuk foto keluarga? Foto keluarga itu foto makhluk hidup atau bukan? Wis mati Ustadz. Pernah hidup. Ya, pernah hidup. Kalau memang itu foto makhluk hidup, ya sebaiknya jangan dipajang. Sebaiknya jangan dipajang. Terus kepriwe Ustadz? Ya dilebokakan album apa kepriwe lah. Ya. Karena itu bagian dari makhluk hidup. Dikhawatirkan menghalangi malaikat masuk. Nabi SAW mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke rumah
yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar makhluk hidup. Terus diganti apa Ustadz? Ya pemandangannya orang apa-apa. Pemandangan gunung, sungai, laut, pohon-pohon, enggak apa-apa. Ya, itu apa bukan makhluk hidup Ustaz? Yang dimaksud makhluk hidup di sini adalah manusia, binatang. Kalau pepohonan itu tidak apa-apa. Lah terus kita kemana-mana bawa duit. Duit itu ada makhluk hidupnya. Apa jenengan gawa duit terus dijembreng kayak kiye? Bok duitnya nang endi? Nang sak ya ora apa-apa. Ya. Jadi yang jadi masalah itu ketika dinopo? Dipajang. Ya. Ketika itu masuk ke kantong ya enggak apa-apa. Insya Allah kan enggak ada lah orang yang kemana-mana duitnya dia apa? Jembreng insya Allah enggak ada. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4, di situ kalau tidak salah ada omongan atau pembicaraan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena menuduh atau membicarakan wanita baik yang berzina tanpa mengemukakan 4 saksi. Bagaimanakah tidak ada saksi tapi ada bukti? Bagaimana menurut Pak Ustadz, apa tetap dijaldah samanya jaldah atau bagaimana? Iya. Yang kedua, dalam Al-Quran surat An-Nur juga ayat 1 yang berbunyi kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tidak ada. Iya. Bagi orang yang berbuat zina di dunia tidak dijaldah, apakah di akhirat tidak akan mendapat jaldah dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang kami hormati dan jamaah sekalian, untuk masalah rajam, kemudian juga masalah cambuk buat orang yang berzina, itu memang di dalam agama kita syaratnya itu harus ada 4 saksi. Gak bisa diganggu gugat. Dan 4 saksi itu harus ngelihat dengan mata kepala sendiri. Maaf, kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Jadi bukan sekedar krungu suara, tapi betul-betul ngelihat. Itu baru diterima. Baru diterima. Ustadz kan ada bukti ini hamil. Iya. Hamil itu bisa jadi hamilnya karena dengan siapa nggak tahu. Ya. Oh itu buktinya sudah masuk ke kamar Ustadz. Iya, di kamar ngapain? Mungkin cuma pemanasan saja. Ya, belum sampai berzina dalam makna yang vulgar yang saya katakan tadi. Ada fotonya Ustadz. Foto itu bisa direkayasa. Ya. Jadi dalam agama kita masalah rajam, kemudian masalah cambuk itu tidak segampang yang dibayangkan. Jadi harus betul-betul 4 saksi. Ustadz, mana ada Ustadz orang di zaman mana ada orang berzina manggil saksi. Loh, sekarang orang bikin film porno. Orang bikin film porno. Berapa yang menyaksikan? Tukang syutingnya ana, tukang make up-nya ana. Ya itu yang contoh-contohnya itu yang ada saksinya jelas. Ya, cuman saksinya di situ juga harus saksi yang kredibel. Bukan sembarang saksi, fasik juga enggak diterima. Makanya memang tidak bisa, harus ada saksi 4 dan itu adalah nas dari Al-Qur'an. Tidak bisa diganggu gugat. Kemudian kalau ketika di dunianya tidak dirajam atau tidak dicambuk, apakah nanti di akhiratnya akan dirajam? Tergantung dia taubat atau tidak. Kalau dia taubat dan taubatnya nasuha maka tidak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan 2 pertanyaan yang masuk di sini. Ustadz, orang yang sudah mati meninggalkan tanah dan rumah,
otomatis untuk anak-anaknya tanah tersebut termasuk amal atau bukan? Ya tergantung apakah anaknya itu mau mengamalkan, mewakafkan, menginfakkan sebagian tanahnya atau tidak, atas nama jenengan atau tidak. Kalau tidak, ya enggak. Ya. Dalam arti dia tidak akan mendapatkan amal jariyah. Makanya anjuran saya, kalau bisa sebelum jenengan meninggal itu sudah ada amal jariyah jenengan dulu. Entah tanah sebagian, untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, atau apalah. Atau kalau misalnya jenengan di situ nggak prospektif untuk bikin sekolah, masjid, jual itu tanah, duitnya untuk apa? Untuk bangun masjid, atau untuk pesantren, atau untuk lembaga pendidikan Islam, panti asuhan. Jadi punya amal jariyah. Ya, jangan nunggu anak. Kadang-kadang anak isoli warisan pikirannya apa? Gue dewek tok, kelalen karo siapa? Wong tuane. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Anak-anak yang maaf kalau menurut saya ini mendekati durhaka. Diwai warisan na wong tuane 200 hektar. 200 hektar. Seubin orang nana diwakafakan. Kebangetan gue. Ya, makanya panjenengan ini kalau bisa sebelum meninggal sudah apa? Banyak punya amal jariyah. Ustaz mohon penjelasan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh berkali-kali. Sampai 4 kali masih suka mengunjungi kafe untuk menikmati musik sampai larut malam dan dilakukan secara rutin. Masya Allah, umroh rutin, mengkafenya rutin. Menurut pandangan Islam bagaimana? Menurut pandangan Islam umroh apik, hajine apik, mengkafene ora apik. Jadi kayak gini nih, Ustaz, ada orang rajin ke masjid, tapi pelit. Tapi nomor pelit. Jawabannya gampang. Memejite apik, pelite elek. Ya, jadi jangan sampai nanti lah mendingan ora usah memejit. Memejit pelit, mendingan ora usah memejit. Salah. Yang betul memejite diterusakan, pelite dikurangi. Syukur-syukur dibuang. Sama kayak gini. Sudah haji masih suka ke diskotek, ya. Kalau seperti ya diskotike ilari, memejite hajinya diteruskan, ya. Cuman memang orang yang sudah berhaji itu memang perbuatannya itu sangat disorot, ya, oleh masyarakat. Makanya hati-hati, ya. Dan jenengan ketika jadi simbol kebaikan kok melakukan keburukan, dosanya lebih gede. Panutan di masyarakat, tokoh masyarakat, ketika melakukan dosa, maksiat, itu dosanya lebih besar dibandingkan yang bukan panutan. Waduh, sih kepriwe Ustaz. Kenapa gue? Karena ketika panjenengan panutan tokoh berbuat maksiat, maka akan dicontoh. Akan dicontoh sama pengikut jenengan. Nah, kalau orang bukan panutan melakukan berbuat maksiat cuma dia aja. Kalau ini panutan, tokoh berbuat maksiat, maka akan banyak yang mengikuti, makanya dosanya lebih besar. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.